Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ican Evaliso dengan NIM 3411221072 akan menjelaskan mengenai aplikasi komputer pertemuan 8. Yang pertama, aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata adalah aplikasi yang dibuat untuk digunakan sebagai media yang berfungsi untuk mengolah kata, seperti untuk membuat dokumen, surat, laporan, buku, buletin, majalah, poster, dan macam contoh lainnya. Beberapa contoh pengolah kata tersebut adalah seperti Microsoft Word, Lotus Word, Corel Word Perfect, Star Office Writer, Keyword, OB Word, WordStar, Docs2Go, Notepad, Google Docs, Open Office Writer, WPS Writer, dan lain-lain. Lalu ada manfaat aplikasi pengolah kata, yaitu yang pertama untuk membuat sebuah dokumen, untuk menyunting dan melakukan pemformatan dokumen, untuk membuat cover, untuk mencetak dokumen, untuk mengarsipkan sebuah tulisan, dan untuk memberikan hiasan atau bingkai pada dokumen, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada referensi. Referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan dalam mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Referensi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan oleh pemberi informasi untuk mendukung atau memperkuat pernyataannya. Tujuannya untuk memperkuat pernyataan atau argumen, menghindari adanya plagiarisme, bentuk penghargaan sebuah karya orang lain, dan menambah wawasan bagi pembaca. Berikut merupakan sumber referensi yang biasanya digunakan adalah jurnal, buku, surat kabar, ataupun majalah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nantian Ella Hirunisa dengan NIM 3411221056. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertemuan 8 dan pertemuan ke-13. Di sini pertemuan 8 ada aplikasi pengolah angka dan aplikasi pengolah gambar. Aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka, grafik, dan tabel dengan menggunakan berbagai rumus. Aplikasi pengolah angka diantaranya Express bersifat open source dan multiform yang dapat diakses secara gratis dan bebas. Lalu ada Star Office Calc dikembangkan oleh Sun Microsystem yang bersifat multi-platform di mana bisa dijalankan di sistem operasi, termasuk Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Lalu ada OpenOffice Calc didistribusikan bersamaan dengan paket program OpenOffice yang bersifat open source. Lalu ada Abacus, mudah untuk diaplikasikan atau digunakan yang juga tidak menghabiskan memori yang besar yang dikembangkan sebagai sebuah proyek mahasiswa di Universitas IST Portugal di bawah bimbingan Prof. Arlindo Oliveira. Lalu ada Lotus 123, aplikasi hasil dari IBM yang satu paket bersama aplikasi Office lainnya yang dikenal dengan nama Lotus Smart Suite. Lalu ada Gnumeric, aplikasi yang juga keluarga dari GNOME Office yang bersifat open source. Lalu ada SAIS, dibuat oleh AIS, Applied Information System, dan dapat dijalankan di beberapa sistem operasi seperti Unix, Linux, OpenVHS, dan Windows. Lalu ada Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi pengolah angka yang paling populer dibuat oleh Microsoft Corporation dan didistribusikan bersama dengan paket program Microsoft Office. Lalu kemudian ada beberapa aplikasi pengolah gambar dalam bentuk video dengan editing video PC tahun 2021. Ada Lightwork, aplikasi editing video yang sering dipakai dalam beberapa film Hollywood. Lalu ada DaVinci Resolve 17 cukup mudah digunakan oleh para pemula. Lalu ada OpenSUSE dengan versi terbaru sekarang adalah 2.514 APS Video Editor, ukuran aplikasi yang lumayan kecil namun memiliki fitur yang sama seperti aplikasi editing lainnya. Lalu di sini ada aplikasi pengolah gambar. Aplikasi pengolah gambar dapat membantu kita dalam mengolah gambar dengan mudah dalam bentuk foto. Dengan adanya perangkat lunak ini, pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Ada beberapa aplikasi pengolah gambar, diantaranya satu CorelDRAW, lalu Inkscape, lalu ada Photoshop, terus lalu ada GIMP, dan ada Photoscape, dan Paint, AutoCAD, Macromedia Freehand, Adobe Illustration, Photoshop, dan udah.
Lalu di sini kita akan menjelaskan pertemuan 13. Pertemuan ke-13 ini kita akan menjelaskan tentang internet, browser, Gmail, dan online dokumen. Nah, di sini ada internet. Internet ada beberapa sistem komunikasi berbasis digital sebelum adanya internet. Salah satunya adalah sistem Telegram muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas seperti sekarang. Memiliki konsep pengiriman data melalui media elektronik seperti radio atau kabel, namun teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Lalu kemudian para ahli mengembangkan teori transmisi data dan informasi. Lalu di sini ada browser. Web browser adalah sebuah program atau lintasan yang kemungkinan kita bisa mengakses internet. Terdapat beberapa jenis web browser antara lain Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari. Lalu di sini ada Gmail. Gmail atau electronic mail adalah sebuah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan smartphone, komputer, dan tablet yang juga terkoneksi dengan jaringan internet. Cara kerja email adalah dimulai dari komputer mengirim yang berisi email yang akan disampaikan kepada komputer penerima atau yang disebut email client. Email client mengirim pesan ke email server, lalu email server berkomunikasi dengan DNS, Domain Name Server. Untuk mencari email server penerima, jika sudah ditemukan, maka email pengirim mentransfer pesan email server penerima. Ketika email penerima mengakses email client, pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer penerima. Lalu ada online dokumen. Online dokumen atau dikenal dengan cold storage merupakan media penyimpanan data di mana data disimpan dalam media penyimpanan umum pada lokasi server tertentu. Nah, di sini ada Google Drive. Google Drive merupakan salah satu contoh dari media penyimpanan cold storage yang memiliki manfaat diantaranya menyimpan file dengan aman, backup file, berbagi file dalam ukuran file, mengedit file, membuat catatan, menyimpan file. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Putri Adianti dengan NIM 3411221052. Di sini saya akan menjelaskan materi aplikasi komputer pada pertemuan 10 dan juga 11. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai aplikasi tools perancangan perangkat lunak dan kasus administrasi menggunakan Microsoft Excel. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Aplikasi tools perancangan perangkat lunak ini adalah perangkat lunak khusus yang dibuat untuk menangani pembuatan desain-desain yang berkaitan dengan perangkat lunak. Mulai dari perancangan database, ERD, DFD, flow diagram, flowchart, workflow, use case, skenario diagram, sequence diagram, class diagram, GUI design, dan lain-lain. Penggunaan software ini juga banyak diterapkan pada bidang bisnis, ilmiah, perancangan statistik, penulisan, perhitungan, sampai mengatur bagaimana tampilan sebuah data yang ditunjukkan dalam aplikasi. Beberapa contoh yang akan saya jelaskan mengenai aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Yang pertama ada Draw.io. Tool ini cukup casual dan sangat mudah untuk digunakan. Bentuk penyimpanannya berupa berbasis cloud dan dapat digunakan untuk membuat flowchart. Selanjutnya ada DB Diagram.io. Tool ini merupakan tool yang dapat digunakan untuk membuat diagram ERD dan mendesain database secara cepat. Tool ini juga menggunakan bahasa yang mudah dan bersifat open source. Lalu ada Lucidchart. Lucidchart biasanya digunakan oleh para desainer profesional untuk memudahkan pekerjaannya dalam merancang model ERD. Lucidchart menawarkan tampilan interface yang baik namun berbayar. Namun, Lucidchart juga menyediakan free version untuk yang baru belajar untuk membuat diagram. Lalu ada QuickDBD. Tool ini berbasis teks dan sangat cepat untuk menggambar diagram yang diperlukan. QuickDBD juga menyediakan file export dalam berbagai format seperti PDF, SQL, maupun Word. Lalu ada SQLDBM. SQLDBM ini digunakan untuk menjalankan database berbasis MySQL. Kelebihan utama dari SQLDBM adalah dapat bekerja pada browser apapun dan tidak memerlukan database engine tambahan. Selanjutnya ada Microsoft Visio atau Microsoft Visio
Microsoft Office Visio. Tool ini adalah sebuah program diagram komersial untuk Microsoft Windows yang menggunakan grafik vektor untuk membuat sebuah diagram. Tool ini juga sangat direkomendasikan untuk membuat flowchart diagram di sini. Selanjutnya ada software Gliffy Flowchart atau bisa disebut Gliffy. Gliffy adalah alat flowchart diagram yang memudahkan untuk membuat flowchart diagram secara online. Hanya drag and drop bentuk dan garis-garis dari library yang ada, kita bisa membuat flowchart tampak profesional. Dan tool ini juga gratis dan tidak perlu instalasi. Selanjutnya ada Smart Draw, software untuk membuat diagram use case diagram, entity relationship diagram, UML diagram, dan banyak lagi. Bisa dibuat beberapa menit dengan Smart Draw. Kita dapat memulai dengan menggunakan template yang dibutuhkan. Selanjutnya menambahkan informasi dan Smart Draw melakukan sisanya. Menyelaraskan segala sesuatu untuk menerapkan tema desain profesional untuk hasil yang bagus. Lalu ada Creatly. Creatly adalah software flowchart berbasis web untuk menggambar flowchart yang bagus. Workflow diagram, proses flow diagram, dan data flow diagram. Creatly menyediakan layanan di mana pengguna bisa membuat flowchart, wireframes, mind maps, UML, serta berbagai diagram lain. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur untuk mempercantik diagram seperti penambahan warna serta berbagai fitur lainnya. Lalu ada Hydromax. Dengan Hydromax, para desainer dapat dengan cepat membuat diagram analisis yang terstruktur, flow diagram informasi, diagram proses berorientasi, diagram berorientasi data, dan diagram proses data, serta diagram alur data, diagram proses bisnis, diagram alur kerja, nilai peta aliran, diagram TQM, dan sebab dan akibat diagram. Lalu ada Kaku, yang merupakan aplikasi yang ada dalam browser. Kaku memungkinkan untuk membuat dan memasukkan diagram yang bagus dengan mudah ke dalam dokumen online. Setiap modifikasi akan muncul seketika, sehingga versi terbaru dari diagram selalu ditampilkan. Lalu ada flowchart.com. Flowchart.com adalah multi-user real-time flowchart yang berkolaborasi dengan layanan online, membuat flowchart menjadi lebih mudah. Kita dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan secara real-time, dan semua pihak yang bekerja sama dapat chatting dan mendesain flowchart pada waktu yang sama. Lalu ada YUML. Tool ini digunakan untuk membuat dan berbagi diagram UML sederhana dalam blog, wiki, forum, bug tracker, dan email. Lalu ada Visual Paradigm. Visual Paradigm mendukung UML, IRD, dan Organization Chart. Kita juga dapat menggambar gunakan diagram kasus dengan cepat melalui editor gambar UML yang intuitif. Alat UML gratis tanpa iklan, tanpa periode akses terbatas, dan tanpa batasan seperti jumlah diagram, jumlah bentuk, dan lain-lain. Gambar UML yang dengan bebas, dan kita dapat membuat diagram yang kita buat untuk tujuan pribadi dan non-komersial. Lalu ada Glick. Daripada menggunakan sistem syarat yang lepas seperti Gliffy atau Lucidchart, Glick sepenuhnya berbasis teks. Jadi alih-alih menjalani perpustakaan gambar, kita cukup mematikan perintah ke dalam kotak teks untuk membuat diagram. Ada StarUML, yang merupakan aplikasi yang diarahkan untuk pengembangan menggunakan metode pemodelan yang gesit dan ringkas. Dengan demikian, jenis diagram yang dapat Anda buat terbatas pada yang ditemukan dalam bidang pengembangan perangkat lunak, seperti diagram kelas dan diagram hubungan entitas. Ini berfungsi di berbagai platform termasuk macOS, Windows, dan Linux. StarUML berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi tanpa bel dan peluit. Yang terakhir ada UML Designer. UML Designer adalah program sumber terbuka untuk pengembangan perangkat lunak. Artinya, jika kita mencari sesuatu yang dapat digunakan oleh semua orang di tim, ini mungkin bukan program untuk kita gunakan. UML Designer menawarkan banyak dukungan dalam bentuk tutorial dan panduan. Juga sering merilis bundle pembaruan. Lalu, yang saya akan bahas yang kedua yaitu mengenai kasus administrasi, yaitu menyelesaikan kasus administrasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel
dengan menggunakan beberapa masukan rumus. Terdapat 4 sheet dalam dokumen data kasus tersebut, diantaranya di Indonesia, resume, grafik, dan pembagian tugas, serta tugas yang terdiri dari bagian resume, grafik, dan mail merge. Pada kasus bagian resume, ada soal yaitu berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel tersebut dan tampilkan tabel provinsinya. Untuk kasus ini, kita dapat menggunakan rumus unik, dan sebagai contoh yang kita gunakan yaitu menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan unik dan dalam kurung Indonesia, lalu klik kolom yang akan digunakan. Selanjutnya ada soal yaitu menampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota atau kabupaten terdaftar di setiap provinsinya. Maka untuk kasus ini kita menggunakan dua rumus yaitu unique dan conif. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih 100 kode pos secara random dan membuat tabel 100 kode tersebut diikuti kolom kecamatan yang dicari menggunakan lookup dan hookup. Sesuai contoh, maka kita menggunakan rumus cona terlebih dahulu, selanjutnya menggunakan lookup. Karena data yang digunakan yaitu dihitung secara vertikal. Lalu ada soal menentukan banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus dan menampilkan tabelnya. Untuk kasus ini kita menggunakan 3 rumus. Yang pertama yaitu conif, lalu ada cona, dan terakhir yaitu kita membagi data akhirnya. Lalu pada bagian grafik, terdapat soal menampilkan grafik batang daftar kota dengan jumlah kelurahan di masing-masing kota tersebut. Pada kasus ini, kita menggunakan dua rumus terlebih dahulu yaitu unique dan conif seperti pada awal, lalu kita buatkan grafik batangnya. Gunakan grafik pada insert tab. Selanjutnya, pada kasus bagian grafik juga kita disuruh untuk menampilkan grafik pie dari daftar provinsi dengan jumlah kecamatan di masing-masing provinsi tersebut. Untuk kasus ini, kita dapat menggunakan satu rumus yaitu conif, lalu gunakan grafik pie. Selanjutnya, untuk menampilkan grafik radar kota atau kabupaten dengan banyak kode pos yang digunakan pada kota atau kabupaten tersebut. Untuk kasus tersebut, kita juga menggunakan dua rumus yaitu unique dan juga conif, seperti contoh pada PPT ini. Lalu, kita gunakan grafik radar. Selanjutnya ada kasus ganjil genap. Pada kasus ini, kita disuruh untuk membuat format untuk setiap kode pos bernilai genap, maka satu baris tersebut akan berwarna merah muda. Pada kasus ini, kita dapat menggunakan rumus mod untuk mendapatkan hasil yang genap, kemudian diberi warna merah muda. Yang terakhir ada kasus bagian mail merge, yaitu membuat surat undangan resmi rapat online untuk Pak Lurah di setiap kelurahan yang ada di Indonesia. Untuk menyelesaikan kasus ini, diperlukan data dan surat yang diperlukan, kemudian lakukan manage dengan Microsoft Word. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.